Perkenalkan, nama aku Rizky Suraya Deli Siva. Kalian boleh panggil aku Kia. Halo, nama aku Ridma. Halo, perkenalkan nama aku Yasmin Fatira Azmi. Oke, perkenalkan nama aku Adventinus Kelvin. Nama Fadlan Ramadan. Tadi sibuk ngerjain skripsi, masih menjadi mahasiswa semester akhir jurusan pendidikan seni rupa. Kesibukan aku sehari-hari sekarang sih lagi garap skripsi aja. Kesibukan sehari-hari sekarang kuliah online seperti biasa, terus sedang ada kegiatan organisasi juga. Sekarang sih lagi senang-senangnya buat nonton film. Dagang. Ridma Fahmi adalah seorang gadis yang lahir di Sukabumi. Aku sendiri merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Aku anak ketiga dari 6 bersaudara. Aku ini orangnya sedikit gampang malu sih, sedikit malu gitu. Jadi kadang-kadang suka beberapa hal nggak pede. Alhamdulillah keluarga aku pun termasuk ketika keluarga yang santai, yang kayak ke nilai akademik di sekolah yang gitu-gitu tuh gak terlalu nge-push aku banget. Mereka juga support segala kegiatan aku. Di latar belakang keluarga yang sangat kental akan agama. Aku lahir di keluarga yang memang super dukung mandiri banget. Sesantai itu sampai nilai rapot aku dari SD sampai SMA tuh gak pernah dilihat sama mama aku. Itu wow itu sih ya mama aku gitu. Dulu tuh aku anak yang cukup dibully ketika SD, itu cukup parah banget waktu SD dibully karena emang mungkin personality aku mungkin orang bilang sekarang agak kemayu gitu ya. Jadi dulu tuh waktu kecil atau sampai mungkin SD akhir tuh aku emang rada agak sangat kemayu. Sampai bully yang terparah itu aku terima waktu kelas 5 SD. Itu sampai bahkan sempat kepikiran untuk gimana sih anak SD tiba-tiba berpikiran untuk bunuh diri. Jadi dulu itu aku orangnya emang bener-bener gak suka bersosialisasi banget sama orang. Dan emang aku tuh dulu orangnya agak cuek dan gak pedulian itu sama orang. Sebenarnya dibilang terbuka, orang itu terbuka kayak extrovert banget enggak, introvert banget juga enggak sih. Maksudnya kalau misalkan terlalu sering di kamu sendiri aku pusing gitu. Tidak peduli akan orang lain, akan apa ya, situasi orang lain gitu. Ngomong di depan publik tuh kadang-kadang aku masih suka kayak kayak gitu. Nah itu tuh jadi membuat video akunya kadang-kadang malu dan sedikit susah gitu kalau misalnya diajak buat speak up ke depan gitu. Harus diakuin dulu tuh kayak minderan banget orangnya, apalagi dalam hal fisik. Soalnya dulu aku lumayan gemuk, terus bukan termasuk ke dalam kelompok orang yang good looking gitulah. Jadi cantik enggak, populer enggak, biasa aja gitu, siswa biasa pada umumnya. Jadi hal-hal tersebut yang biasanya sering bikin aku minder. Pas kelas 2 yang aku ngalamin kejadian itu, aku udah mau pindah, udah bilang ke orang tua aku, mah teh gitu, mau pindah gitu. Aduh. Udah mau pindah, aku pengen pindah gitu. Tapi untungnya aku masih bisa nahan gitu. Sampai ke kelas 3, wali kelas aku kayaknya wali kelas yang kelas 2 tuh tahu lah. Jadi pas kelas 3 aku gak di sekolasin lagi sama orang-orang yang dulu ada masalah sama aku. Pernah banget dan bahkan sering banget gitu. Karena aku tipikal orang yang ketika aku tuh seneng show up gitu, seneng menjadi pusat perhatian orang lain. Aku nggak percaya diri ketika orang melihat aku sebagai sesuatu yang negatif gitu di mata dia, kayak misalnya kayak
penampilan aku yang misalnya beda dari orang di sekitar gitu, ketika jadi pusat perhatian bukan pusat perhatian yang bagus gitu. Itu sih paling, dan mungkin ketika ada yang bilang atau yang menjatuhkan seperti itu sih yang bikin aku jadi nggak percaya diri gitu. Aku sering merasakan privilege di sekitar aku. Kayak misalkan lagi ngobrol, lagi ngumpul, aku tuh nggak terlalu kayak digubris gitu aja. Aku di situ ya udah didiemin. Di kelas aja tuh berasa yang diutamakan itu orang-orang yang pintar, yang cantik, terus yang populer, yang kayak gitu-gitu sih. Makanya aku mikir kayak yaudahlah, orang aku nggak segitu berartinya loh di sini. Alhamdulillahnya aku udah bisa bersyukur atas diri aku sendiri gitu. Kalau dulu kayak aku gemuk, aku gak pede gitu. Menjadi-jadinya itu pas SMA waktu kelas 2 aku pernah yang mengalami sesuatu kejadian yang gak enak lah gitu. Ada sesuatu sampai aku kayak gak diajak ngomong sama satu kelas. Balik lagi itu tuh aku mikirnya karena itu terjadi karena kekuatan orang yang populer gitu. Kalau di sekolah tuh emang nggak ngomong secara langsung ya, nggak ngomong fisik secara langsung, cuman aku ngerasain aja dari tindakan yang aku terima, terus dari perbandingan lah, aku ngebandingin orang-orang yang berfisik bagus sama aku, kelakuannya itu beda. Personality mungkin ketika ada yang bilang kamu terlalu lebay atau gimana, itu kadang kayak ngerasa oke, gitu, kayak ternyata orang nggak suka nih kayak gini, jadi agak sedikit down juga kamu. Kalau secara fisik yang terlihat mungkin dari bentuk tubuh, ketika aku tuh sering pakai baju yang tebal-tebal karena emang menutupi kekurangan aku di bagian dada gitu. Jadi dada aku tuh cukup menonjol, jadi ketika pakai baju kaos yang biasa tuh kelihatan nyaklak gitu loh. Ya mungkin kalau teman-teman yang udah sering ketemu atau udah kenal dekat mah mereka nggak terlalu mempermasalahkan itu. Cuman kayak orang-orang baru yang ketika kita baru ketemu itu kayak mempermasalahkan banget lah sih, kayak gitu-gitu tuh. Ketika lagi kumpul sama temen ya atau gimana, tiba-tiba ada teman yang nyeletuk, kamu gini. Nah itu kayak bikin oke lah, mungkin kamu nggak suka sama personality aku atau penampilan aku, tapi kayak ya udah gitu, nggak usah di depan umum juga. Itu kayak kadang mancing teman-teman yang lain buat melakukan hal yang sama, walaupun mungkin maksudnya bercanda atau gimana. Sebenarnya ketika orangnya udah sangat dekat sama aku, mungkin aku nggak akan terlalu mempermasalahkan itu ya. Cuman kalau kayak nggak terlalu dekat, tiba-tiba melontarkan hal-hal yang tidak seharusnya di depan orang banyak, itu membuat aku cukup down sih. Sering banget kayak ketika aku ketemu orang, gendut ya sekarang, kayak aku juga punya kaca gitu loh di rumah, tiap hari pasti ngeliat kaca gitu, jadi aku tahu badan aku seperti apa gitu. Dan basa-basi busuk yang lainnya lah, kayak gitulah, pokoknya kayak gitu sih. Oke, ya seperti sama ya, kayak kurang bersyukur juga gitu kadang-kadang. Tapi ya kadang-kadang tolak ukur aku tuh suka lebih besar daripada yang aku bisa. Contoh kecilnya itu kalau misalnya ngumpulin tugas tuh kan gitu di via WhatsApp group itu, aku suka ngeliat kayak hasil-hasil orang tuh kayak wah keren-keren nih gitu. Sedangkan menurut aku hasil aku tuh kayak biasa-biasa dan gak ada progres yang naik gitu. Aku ngediain itu gak berhati-hati, detail tuh kayak biasa aja gitu. Tekanan keluarga sih, paling besar tekanan keluarga dari permasalahan orang tua yang mereka cerita-cerita curhat ke anaknya, tapi gak mau mengetahui apa ya situasi anaknya seperti apa. Nah itu yang paling besar sih. Dari dulu sampai sekarang pasti masalahnya di situ. Pada saat aku merasa bahwa orang lain itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, tetapi kenapa aku tidak? Dipendam aja sih. Untungnya aku waktu kelas tuh SMA sih ya, pang-pangnya SMA kelas 3 tuh ada teman-teman yang seobrolan lah sama aku, sepemikiran,
pokoknya nyambung gitu. Kalau misalkan aku baur sama mereka tuh nyambung, jadi itu aja bisa aku jadiin alasan buat aku tetap bisa nahan pemikiran aku, ke minderan aku itu ya udah, harus bisa tahan lah nanti. Makanya aku di situ niat pas kuliah aku bakal berubah, pokoknya aku gak bakal kayak gini pas kuliah gitu. Aku selalu ingat gimana aku sama orang lain tuh beda gitu. Setiap orang punya proses yang beda-beda gitu, dan aku selalu kembali ke situ sih. Gimana ya, bingung juga sebenarnya, karena aku bukan tipe orang yang belak-belakan ketika misalnya ada orang yang komen, aku langsung bilang kayak gue tuh nggak suka ya lo ngomong gini, karena menurut aku mungkin emang nggak semua orang bisa sebarbar itu dengan mengutarakan pendapatnya, karena aku masih menghargai sebenarnya ketika masih menghargai pertemanan kedepannya seperti apa gitu. Aku takutnya dengan aku mengungkapkan seperti itu nanti dia jadi orang yang beda ke aku. Sebenarnya itu sih yang nggak aku pengen, walaupun emang salah, tapi kalau aku sih mikirnya oh ya udah gitu, dia nggak suka sama aku ya udah, apa yang aku bisa perbuat gitu. Aku kan nggak bisa hidup hanya untuk menyenangkan orang lain, kayak gitu sih paling. Banyak pikiran gitu kan, nggak tenang aja gitu. Ya itu tuh tiap hari kayak gitu. Kadang-kadang juga, udah nggak usah didengerin, udah buang ke kiri aja, buat lihat kiri. Nggak bisa gitu. Emang termasuk saya juga orangnya segala dipikirin gitu. Jadi kayak berat banget, berat sakit gitu. Support dari teman-teman, dukungan dari teman-teman, terus kayak ya itu sih mungkin kebanyakan karena emang mungkin sekarang aku sering ketemunya sama teman-teman, berkegiatan sama teman-teman, berinteraksi sama teman-teman, ya support yang paling ini dari temen aku selain dari diri aku sendiri sih, yang bikin aku percaya diri. Selera aku sendiri gitu. Aku percaya diri sama selera aku, sama selera tone warna yang aku suka, terus selera baju, pemilihan baju yang itu walaupun kadang yang namanya selera tuh ada yang kontra ya, misalkan orang tuh bilang aneh atau apa sama gaya baju aku atau perpaduan warna yang aku pakai gitu. Cuma aku nggak tahu kenapa itu bikin aku pede sekarang gitu. Aku punya sekarang kuliah, terus aku ngerasanya kuliah aku asik gitu, itu bikin aku pede banget. Kuliah aku asik, aku punya teman-teman yang asik, itu sih. Aku kalau misalkan update story kayak gitu, jadi pas teman-teman aku yang dulu gitu ya ngeliat, aku kayak mikir bisa loh orang yang dulu kamu giniin tuh pas kuliahnya bisa dapat kehidupan yang seasik ini gitu, kayak gitu. Hal yang buat aku percaya diri, aku ngerasa aku orangnya gampang bergaul, maksudnya tuh kayak kemana-mana oke lah gitu. Dulu suka mix and match pakaian gitu kan, nah aku tuh dulu selalu dijadiin tempat teman-teman aku, dimana kalau misalnya mereka pergi gitu mau acara formal atau non formal tuh mereka selalu nanya kayak aku bajunya pakai apa ya, dan aku selalu kayak kamu kan baju ini gitu kayak gitu. Dan emang sebelumnya aku tuh pernah daftar gitu ke sekolah fashion design gitu, cuman emang saya belum rezeki jadi aku nggak ke situ kayak gitu. Itu sih yang menurut aku mungkin passion aku ada di situ gitu kayak gitu. Ada ya skill kayak melukis, ngejahit, bikin furnitur, terus sama apa ya, itu apa, manajemen berjualan. Nah itu paling yang bikin percaya diri. Kakak aku sih, kakak aku yang cowok itu, dia segala kondisi atau aku pun misalnya aku nggak ngomong pun dia kadang-kadang kayak ada pas cerita gitu, dan dia tuh orangnya paling bisa buat aku kayak yang tadinya aku kayak udahlah gitu, udah ngerasa hopeless banget gitu, kayak ayo kau juga bisa gitu, kau bisa membuktiin, kau bisa
dengan passion kamu pun kamu bisa ngelakuin hal yang keren gitu menurut dia gitu. Aku tuh kayak oh iya, berarti emang support system aku tuh selama itu kakak aku, di samping teman-teman aku dan orang tua aku, tapi menurut aku yang paling benefit yang paling banyak itu kakak aku. Aku sebutin ini aja, mungkin gamenya aja kali ya. Boleh. Kayak gamenya itu namanya Popong gitu ya. Teman-teman aku di jurusan seni rupa itu ada Kirana, ada Dani, ada Aska, ada Evi, ada Aya, ada aduh aku lupa. Itu lagi sih teman-teman. Kalau keluarga soalnya kayak yang aku bilang tadi, keluarga aku tuh cuek. Kalau misalkan aku bilang mah Ridma gendutan nih, gendut kan gitu ya, enggak gendut gini kayak gitu kan. Teman mural ya, kalau menurut saya ya, anggapnya udah kayak abang sendiri ya, lebih dari abang lah gitu. Inspirasi saya lah gitu. Siapa? Oh, ini harus banget ditelepon. Hai Zikri. Makasih. Dan Sebelumnya Kia mau bilang sama Zikri bahwa terima kasih Zikri selalu menjadi support system Kia. Kasih udah selalu dukung aku. cing heula, aku ngomong. Dan selalu mau mendengarkan ocehan-ocehan Kia selama Kia saat Kia pesimis, saat Kia tidak percaya diri, dan kadang Zikri pun mungkin kesal karena memang apa yang Kia ucapkan tuh belum tentu itu tuh benar gitu. Tapi Kia mau bilang makasih bahwa support Kia dan Iya teman, terima kasih teman, udah kewajiban